Masih bersama kami di Presisi Pagi, talk show dialog keterbukaan informasi publik yang digelar oleh Divisi Humas Polri pada 29 April 2025 dilaksanakan dengan tema memperkuat keterbukaan informasi publik Polri sebagai badan publik informasi bersama generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan giat ini mendapat apresiasi positif dari peserta yang mengikuti kegiatan talk show. Berikut keterangan dari Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Cahyono Saputro selengkapnya terkait talk show dialog keterbukaan informasi publik. Talk show atau dialog publik yang hari ini kami selenggarakan khususnya oleh Biro PID tujuannya untuk membawa generasi muda terhadap keterbukaan informasi publik, bahwa mereka juga punya hak yang sama sebagai warga negara untuk bisa mengakses informasi yang seluas-luasnya di badan publik. Dan generasi muda ataupun mahasiswa ini adalah generasi penerus kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, dalam keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, Polri berperan adalah memberikan layanan yang terbaik terhadap informasi publik yang mudah diakses, murah dan sangat kredibel ataupun informasi yang informatif. Di era digitalisasi ini, Polri berusaha untuk memberikan layanan terbaik terhadap informasi-informasi yang bisa diberikan kepada publik khususnya, dan kita harapkan mahasiswa ini sebagai generasi penerus bangsa ini, dia akan menjadi agent of change terhadap apa yang menjadi keterbukaan. Baik, harapan daripada para mahasiswa yang hadir di sini, kita harapkan bahwa mereka sebagai agen of change, sebagai agen perubahan terhadap keterbukaan informasi publik, dan mereka juga harus bisa menyampaikan informasi yang baik, informasi yang benar, bukan informasi yang hoax ataupun yang hate speech, dan ini yang kita harapkan. Sebelumnya, talk show ini digelar dalam rangka menyongsong mahasiswa sebagai calon penerus bangsa yang harus siap menghadapi tantangan komunikasi global menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus upaya mewujudkan media digital sebagai informasi yang berdampak positif dalam menerima informasi yang disampaikan. Saya mengapresiasi Divisi Humas Polri membuat kajian atau diskusi terkait keterbukaan informasi publik, di mana yang berani untuk bertanya itu sebenarnya jarang masyarakat gitu. Bahkan sekalipun mahasiswa juga jarang untuk bertanya, mengkritis soal kebijakan-kebijakan publik gitu. Makanya saya berharap dengan adanya diskusi ini, kita sebagai mahasiswa itu bisa menyampaikan apa yang sudah dibahas di sini, di mana setiap orang ternyata berhak mengetahui atau menggali informasi apapun tentang kebijakan-kebijakan publik, entah itu Polri, entah itu kementerian dan segala macam. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut pendapat saya tentang berdialog pada hari ini itu yang mengenai temanya keterbukaan informasi publik, di mana Polri mengajak mahasiswa untuk bekerja sama dalam mengelola informasi dan juga menyebarkan informasi agar informasi tersebut dapat aktual dan terpercaya. Seperti itu. Kita mau ngucapin terima kasih ya kepada Divisi Humas Polri yang sudah menggelar kegiatan ini, karena dengan kegiatan itu kita lebih tahu informasi-informasi yang belum kita tahu nih sebelumnya, dan semoga Divisi Humas Polri menjadi institusi yang menyediakan informasi yang akurat. Dari Jakarta, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Dalam upaya peningkatan informasi publik, Divisi Humas Polri menggelar talk show dialog keterbukaan informasi publik pada Selasa 29 April 2025, bertepat di Hotel Ambarawa, Jakarta Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai upaya dalam memperkuat sinergisitas Polri dan masyarakat, sekaligus sebagai penguatan keterbukaan informasi publik, Divisi Humas Polri menggelar talk show dialog keterbukaan informasi publik bertempat di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Selasa 29 April 2025. Talk show ini digelar dengan tema memperkuat keterbukaan informasi publik Polri sebagai badan publik informatif bersama generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
dihadiri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, Karo PID Div Humas Polri Brigjen Polisi Cahyono Saputro, serta sejumlah pejabat utama Divisi Humas Polri. Selain itu, talk show juga dimeriahkan oleh dua narasumber, yaitu tenaga ahli Komisi Informasi Pusat dan desain praktisi ilmu komunikasi. Melalui paparannya, mewakili Kepala Divisi Humas Polri, Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Cahyono Saputro menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi Polri untuk meningkatkan sinergisitas dan optimalisasi pengelolaan informasi bersama masyarakat, terutama mahasiswa, sebagai penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Talkshow Dialog Publik Keterbukaan Informasi Publik 2025 ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro PID di Humas Polri dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polri. Undang-undang ini memberikan landasan hukum atas hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Setiap badan publik, termasuk Polri, mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang harus diakomodir sebagai salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan fondasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, khususnya dalam penyediaan informasi kepada publik. Talk show digelar dalam rangka menyongsong mahasiswa sebagai calon penerus bangsa yang harus siap menghadapi tantangan komunikasi global menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus upaya mewujudkan media digital sebagai informasi yang berdampak positif dalam menerima informasi yang disampaikan. Polri, melalui Divisi Humas Polri, terus berupaya untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan optimalisasi pengelolaan informasi publik melalui portal Humas Presisi dan sosial media, serta menjaga sinergisitas dengan masyarakat dan media sebagai penyalur informasi. Hal ini dilakukan demi menjaga pengelolaan dan penyaluran informasi publik yang akurat dan faktual. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. TNI Polri melaksanakan apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional May Day 2025 bertepat di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Selasa 29 April 2025. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Monas, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra. Numa, silakan dengan laporan Anda. Saja selesai dilaksanakan apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional May Day 2025. Pemirsa, kegiatan ini tadi berlangsung dengan hikmat dan lancar dengan diikuti oleh seluruh pasukan pengamanan gabungan yang nanti akan melakukan pengamanan selama berlangsungnya Hari Buruh dan demo di Hari Buruh atau May Day 2025 ini. Pemirsa, kegiatan ini tadi dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang juga berlaku sebagai inspektur upacara, di mana tadi melalui paparannya dalam sambutannya, Irjen Pol Karyoto menyampaikan bahwa sekitar 13.252 personel gabungan TNI Polri akan melakukan pengamanan mulai esok hari, yaitu 30 April hingga 1 Mei 2025. Pemirsa, 13.252 personel gabungan ini dipecah dari 9.591 personil Polri dan juga 3.385 personil TNI serta 276 pemerintah daerah, di mana seluruh personel gabungan ini nanti akan dibagi di sejumlah titik jalan yang diperkirakan akan menjadi rute May Day atau rute demo Hari Buruh esok hari. Dan pemirsa, pengamanan ini juga dilakukan dengan cara mengiringi para buruh yang nantinya akan melaksanakan demo atau konvoy di sekitar wilayah Jakarta. Pemirsa, tadi juga dijelaskan bahwa diprediksi sekitar 200.000 buruh esok hari akan berkumpul di Monas, Jakarta
Jakarta Pusat. Ini buruh ini akan berkumpul dari daerahnya masing-masing yang diperkirakan akan datang dari wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan juga sekitar daerah DKI Jakarta. Dan selain itu pemirsa juga diperkirakan para buruh ini akan melakukan konvoy atau melalui sejumlah rute di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu Polri melalui Ditlantas Polda Metro Jaya juga menghimbau masyarakat untuk menghindari rute-rute yang kemungkinan akan terjadi kepadatan mulai esok hari 30 April hingga 1 Mei 2025. Pemirsa, di antaranya daerah yang sekiranya akan terjadi kepadatan yaitu dari Tol Kebonjeruk, kemudian Underpass Tomang, Harmoni hingga Lapangan Banteng menuju arah masuk Monas Jakarta Pusat. Selain itu sejumlah rute juga nanti akan diperkirakan mengalami kepadatan akibat kendaraan-kendaraan yang melalui yaitu kendaraan-kendaraan para buruh menuju Monas. Ini dari daerah Daan Mogot hingga Grogol, kemudian Gajah Mada, kemudian melalui Harmoni, Pasar Baru, kembali ke Lapangan Benteng hingga memasuki wilayah Monas. Untuk itu pemirsa tadi juga dijelaskan bahwa untuk rekayasa lalu lintas sendiri akan dilakukan situasional jika memang kepadatan terus meningkat. Selain itu tadi juga diterangkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa tidak akan ada penutupan jalur, namun masyarakat tetap dihimbau untuk menghindari rute-rute yang tadi sudah disebutkan sekiranya terjadi kepadatan dari pelaksanaan demo Hari Buruh 2025 ini. Pemirsa, pelaksanaan May Day 2025 ini akan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat 30 April 2025 dan diperkirakan akan berlangsung selama 23 jam ke depan atau hingga pukul 8 dan 9 pagi waktu Indonesia Barat 1 Mei 2025, di mana para buruh ini nantinya akan melakukan demo dengan menyuarakan aspirasi dan juga hak-hak buruh dan hak-hak para pekerja. Dan kegiatan ini juga dilakukan dari tahun ke tahun untuk terus mengaspirasikan hak dan juga keinginan dari para pekerja buruh ini. Dan pemirsa, untuk itu Polri juga bersinergi dengan pemerintah daerah, begitupun juga bersinergi dengan media dan masyarakat untuk memastikan keamanan jalannya demo Hari Buruh 2025 sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan negatif atau aksi-aksi kekerasan yang merugikan masyarakat. Dan diharapkan juga kegiatan ini akan berlangsung lancar hingga 1 Mei 2025 nanti. Pemirsa, selain itu juga diperkirakan kepadatan lalu lintas di sekitar wilayah DKI Jakarta ini mulai padat pukul 6 pagi esok hari hingga 14.00 waktu Indonesia Barat 1 Mei 2025. Dan untuk pergerakan para buruh ini sendiri, tadi sekitar 200.000 buruh diperkirakan mulai bergerak mulai pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat, itu untuk yang berasal dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Kemudian untuk para buruh yang bergerak dari wilayah Banten diperkirakan mulai menuju ke Monas ini sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi memang sejak subuh ini sudah mulai terjadi kepadatan lalu lintas dan akan berlangsung hingga esok hari yaitu 1 Mei 2025. Dalam rangka persiapan menjelang pemungutan suara ulang di Kabupaten Palopo, Wakapolres Palopo mengecek langsung kesiapan kendaraan dinas. Berikut laporan Humas Polres Palopo untuk Anda. Di pemeriksaan hari ini kami bersama-sama dengan PJU Polres Palopo dan Kapolsek mengecek secara berkala ya kendaraan-kendaraan yang akan dioperasionalkan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya juga kendaraan ini nantinya kita akan siapkan untuk PSU. Jadi tadi beberapa yang kita cek seperti apa kondisi mesinnya, apakah siap dioperasionalkan atau seperti apa. Tadi kita tanyakan kendalanya seperti apa. Kalau memang ada kendala itu cepat kita perbaiki. Untuk itu tadi kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan tentunya itu tadi bahwa semua kegiatan-kegiatan kepolisian nanti tentunya kita akan dukung dengan logistik yang siap operasionalkan. Tadi secara umum kalau kita persentasikan itu sekitar 98% itu siap operasional. Itu 2% ada tadi 1-2 unit yang memang itu faktor karena aki ya, terus ada karena mesin, tapi itu bisa diperbaiki. Jadi dia statusnya rusak ringan. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kendaraan-kendaraan ini kita cek untuk bagaimana menopang kegiatan-kegiatan rutin kepolisian ya, dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita terus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan pemilihan secara PSU.
Ratusan siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi Kepolisian Lemdiklat Polri. Dalam kunjungan ini, Wakapolri turut hadir secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Sebanyak 371 siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara bersama 65 pamong atau guru hadir dalam kunjungan tersebut. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara, Brigjen TNI Imam Gogor AA, disambut langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, dan turut hadir jajaran pejabat utama Mabes Polri serta alumni SMA Taruna Nusantara. Brigjen TNI Imam Gogor AA menegaskan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa dan siswi mengenai fungsi, peran, dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sivitas Akademika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakapolri karena telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk melakukan kunjungan ke Mabes Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini kita berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Bagi kami khususnya kelas 11 siswa SMA Taruna Nusantara, kunjungan kali ini merupakan kesempatan yang sangat penting karena kami bisa memperdalam pemahaman tentang peran Polri dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Pada kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri menyampaikan 3 amanat dari Kapolri kepada siswa SMA Taruna Nusantara agar mereka dapat berkontribusi dalam mendukung visi Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi sekian banyak yang disampaikan tadi, apa sih intinya? Sosok ideal alumnus SMA Taruna Nusantara. Nah, harapannya ya, pertama, Anda punya karakter dan integritas. Ini jadikan pedoman. Di atasnya yang ada di kepala adik-adik sekalian itu harus memiliki visi. Visinya apa? Visi kebangsaan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Itu adalah masa depan Anda. Ingat, 2045 itu adalah bonus demografi 2030-2035 sampai dengan 2045 usia produktif ada di tangan yang hari duduk di hadapan saya. SMA Taruna Nusantara angkatan ke 34. Nah, ingat itu. Ya. Berikutnya, Anda harus diimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang tadi saya sampaikan, menjadi manusia pembelajar. Harus mengiringi belajar. Jangan sampai kendor. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan. Komunikasi saya jelaskan di awal, ini sangat penting ya. Karena apa? Dengan komunikasi yang bagus, insya Allah itu menjadikan Anda sebagai manusia yang punya intelektual, punya pengetahuan, punya integritas yang bagus. Nah, inilah sosok ideal alumnus SMA Taruna Nusantara. Melalui kegiatan karya wisata ini, Kapolri berharap para siswa kelas 11 angkatan ke-34 SMA Taruna Nusantara dapat menambah wawasan tentang peran dan tugas Polri, serta menjadi generasi penerus yang unggul sebagai modal utama menuju visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Jelang Baskara, William Anda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.